di video bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Scorpio ya di minggu kedua ya bulan Mei 2024. Oke, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman, ini bukan seorang tarot reader lagi, seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik ya. Di sini bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Scorpio. Bagaimana kisah cintamu Scorpio di minggu kedua ya, Mei 2024. Bagaimana kisah cinta Scorpio di minggu kedua 2024? Bagaimana kisah cinta Scorpio di minggu kedua 2024? Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Scorpio di minggu kedua 2024? Oke, baik Scorpio, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua ini? Aku lihat ya, beberapa dari Scorpio sepertinya masih ada yang mengingat masa lalu, mengenang masa lalu gitu ya. Tapi bukan untuk kembali ke masa lalu seperti yang sering aku katakan. Kamu mengenang, kamu mengingat bukan berarti ingin kembali, tapi lebih apa ya, kayak ingin mengambil pelajaran dari hal yang sudah-sudah. Kalau bisa ke depannya, kesalahan apapun di masa lalu jangan terulang lagi gitu ya, di kisah cintanya kamu yang sekarang atau buat ke depannya, kayak gitu, banyak mengambil pelajaran. Lalu juga ya, Scorpio di minggu kedua ini mungkin ada yang berpisah kalau aku lihat dari seseorang, atau ya silent treatment ada juga di sini ya. Kamu yang mencoba untuk meninggalkan seseorang karena menurut kamu ini kayaknya nggak bisa dilanjutin deh kak ya, udah stop gitu, kayak yang nggak bisa diteruskan kak gitu ya. Kalau diteruskan ini akan semakin lebih toksik, akan semakin nggak enak hubungannya. Ada juga yang putus di minggu kedua ini ya, berpisah dengan seseorang. Dan ya, kulihat memang di minggu kedua ini meskipun ada hal-hal yang menyakitkan, tapi Scorpio percayalah ya, di sini aku lihat yang akan terjadi, kamu akan dapat suatu kejelasan, kejujuran ya, suatu yang akan membuat kamu jadi lebih jelas, clear segala-galanya gitu ya dalam kisah cintamu. Oke, meskipun menyakitkan ya, tapi kamu setidaknya buat kedepannya jadi bisa ngeprotek dirimu gitu ya dari hal-hal yang sebelumnya di sini mungkin salah atau toksik lah, katakanlah seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana situasi percintaannya Scorpio di minggu kedua ya, bulan Mei 2024. Scorpio, oke, situasi percintaannya kamu ya. Aku lihat single couple sama. Kamu akan lebih fokus tentang keluarga dibandingkan cinta-cintaan di minggu kedua ini ya. Lebih fokus mikirin keluarga, lebih fokus gimana caranya apa ya. Yang single terutama ya, sorry. Kalau yang single itu kamu akan jauh lebih fokus sama keluarga dibandingkan cinta-cintaan gitu. Tapi kalau yang couple, beberapa kamu akan jauh lebih fokus sama mungkin pasangan, keluarga pasanganmu juga bisa gitu teman-teman ya. Oke, keluarga kecilmu. Nah, gitu ya. Dan apa ya, mencoba untuk gimana caranya bisa tetap happy gitu dan nggak banyak kepikiran. Kalaupun couple di sini ada masalah-masalah sebelumnya, kamu mencoba untuk nggak terlalu mikirin masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya terjadi gitu, mencoba untuk lebih happy gitu ya, agar hubungannya di sini kayak nggak beban gitu. Lalu hal-hal apa saja mungkin bisa kamu lakukan di sini untuk kisah cintamu di minggu kedua ya, untuk situasinya terutama di sini. Aku lihat yang bisa kamu lakukan adalah untuk coba seimbangkan segalanya di sini Scorpio, tentang hati, perasaan, waktu dengan orang-orang terdekat, dan apapun itu masalah yang kamu punya di minggu kedua ini dalam kisah cintamu, situasi percintaanmu, seimbangkan segalanya ya. Jadi biar apa? Biar duduk masalahnya ketemu. Kalau semuanya sudah seimbang, waktunya ada gitu ya, titik masalahnya juga jelas, solusinya juga akan bisa diraih gitu loh teman-teman ya. Dan kamunya juga seimbangkan emosimu, jangan emosian dalam menyelesaikan masalah, jangan yang terlalu baperan juga, jangan yang terlalu apa ya, netral lah ya, balance lah semuanya ya, perasaan, pikiran gitu, balance ya, buat menjadi balance, imbang semuanya. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang mungkin jangan dilakukan gitu ya untuk kisah cintamu atau situasi percintaanmu di minggu kedua.
jangan gini aja sih teman-teman, jangan yang banyak nyimpan unek-unek sendiri, nggak enak, kamu bisa stres loh nantinya. Jadi coba cari temen curhat kalau ingin curhat gitu Scorpio ya, jangan semuanya kayak yang kamu pendam sendiri gitu, nggak enak bakalannya gitu. Selanjutnya apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua? Aku lihat pelajaran yang bisa diambil sini adalah ya, belajarlah buat bisa ini loh teman-teman, kayak yang menghargai apa yang terjadi hari ini teman-teman, karena ternyata mungkin gak setiap harinya kita bisa merasakan bahagia dalam kisah cintanya kita gitu. Jadi kalau memang hubunganmu lagi baik dengan seseorang gitu ya, ya udah gitu, pertahankan gitu ya situasinya, kondisinya ya, jangan yang cari-cari masalah gitu atau yang buat-buat masalah, karena ketenangan dalam hubungan itu sulit diraih sebenarnya ya. Kalau di sini apa sih istilah kata tuh, kitanya juga yang terkadang mungkin terbiasa ngambek, terbiasa marah apa gitu, sulit gitu ya. Jadi ketika hubunganmu lagi baik-baik saja sama seseorang gitu ya, hargai itu ya, tenang gitu ya, tenang, jaga ketenangan itu, jangan buat keributan ya Scorpio, apalagi sering ngambek-ngambekan, jelas-jelesan, jelas-jelas nggak jelas, diem-diem nggak jelas, jangan. Pelajarannya itu ya. Oke, dan selalu share hal-hal baik dengan orang-orang tercintamu. Lalu di kartu yang kelima di sini apa hasil yang didapat untuk kisah cintanya kamu di minggu kedua? Aku lihat hasilnya di sini adalah kamu terkadang masih ngerasa kayak aku nggak tahu kak harus gimana kak gitu. Jadi mungkin lebih baik aku fokus sama keluarga, orang-orang terdekat gitu ya. Aku nggak tahu masih harus mengambil keputusan, apalagi buat Scorpio yang lagi punya masalah gitu ya di minggu kedua ini dalam kisah cintanya, kamu yang masih ngestak aja gitu, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Dan di sini ya kalau nggak tahu harus berbuat apa, di sini kamu doalah Scorpio, siapa tahu doamu diijabah gitu, kamu dikasih jalannya. Karena sebenarnya apa ya, kalau kamu mau personal reading juga bisa gitu ya selain berdoa tentunya ya, semoga bisa jadi dapat pencerahan gitu ya. Oke, dan kamu bisa dapat saran atas permasalahanmu nih ya, untuk para Scorpio yang lagi ada masalah dalam kisah cintanya di minggu kedua ini ya. Boleh banget ya mau personal reading, silakan temen-temen ya, daripada dipendam sendiri, kamu tuh mendem loh terkadang ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua ini untuk kisah cinta ya. Kamu bisa terkoneksi dengan ada Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Scorpio bisa ada Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, gitu aja teman-teman ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.